Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Miswardi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Selatan, dari SMP Negeri 2 Sawang. Yang mana untuk kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, yaitu modul 2.3 untuk aksi nyata dari guru penggerak. Di video kali ini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rasiah SAG, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita tanyakan beliau untuk pasca observasi ini sebelum kita mengobservasi beliau di pembelajaran yang akan datang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rasiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Bu Rasiah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu tentang langkah-langkah kita nanti sebelum observasi. Kita akan melakukan dulu namanya pra-observasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, kalau memang Ibu bersedia, alhamdulillah kita akan lakukan. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke, siap Ibu? Siap. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran ingin Ibu terapkan atau ingin Ibu capai pada proses pembelajaran ke depan dalam kegiatan observasi kita nantinya itu kira-kira apa? Ya, yang pertama tujuan pembelajaran yang saya terapkan yaitu peserta didik mampu menganalisis pengertian sujud dan bisa mengetahui jenis-jenis sujud yang ada dalam Islam. Oh, jadi ini kita kan berbicara tentang pendidikan agama Islam, Bu ya. Di sini Ibu guru mata pelajaran agama Islam ya. Iya. Jadi di sini Ibu akan membahas tentang judul temanya itu sujud. Iya, masalah sujud ini. Oh, tentang sujud dalam Islam. Ada beberapa sujud dalam Islam, Bu ya. Oke. Selanjutnya, model pembelajaran apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam observasi ini nantinya? Ya, dalam pembelajaran agama yang kami terapkan adalah model pembelajaran basic learning. Oh, program basic learning ya, Ya, PBL Bu ya. Iya. Oh, kira-kira di sini Ibu nanti akan melakukan program basic learning itu dengan diskusi, mengarahkan siswa nanti untuk menelaah, mengklarifikasi, menganalisis tentang sujud-sujud yang ada dalam Islam gitu. Iya. Oke, yang ingin Ibu kembangkan kepada siswa tersebut. Di sini saya akan menekankan kepada keterampilan peserta didik dan mereka akan melakukan aktivitas dalam menerjemahkan pengertian sujud dan jenis-jenis sujud dalam Islam. Oke, berartinya itu Ibu melakukan bagaimana pengembangannya nanti dalam proses basic learning itu Bu ya. Oke, untuk pertanyaan keempat ini Ibu, saya akan bertanyakan kepada Ibu, kira-kira strategi pembelajaran itu yang Ibu pakai nanti strategi apa untuk ke depannya? Ya, di sini lebih diarahkan diferensiasi proses dan konten. Haluan untuk diferensiasi proses nanti saya akan menekankan peserta didik berdasarkan audio visualnya. Nah, dari di sini Ibu nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi tersebut Ibu akan melihat bagaimana audio visual, kinestetik dari siswa tersebut sehingga Ibu bisa mengelompokkan pembelajarannya ya. Oke, kemudian yang selanjutnya Ibu, untuk penilaiannya, kira-kira penilaian apa yang akan Ibu lakukan? Ya, pertamanya ada tes lisan, kemudian ada juga tes tulisan yang pasti dari hasil analisis diskusi peserta didik. Jadi Ibu di sini akan mengadakan juga tes lisan, tes tulisan dari peserta didik tersebut untuk Ibu lakukan penilaiannya. Oke, yang terakhir Ibu, mungkin pertanyaan dari saya. Kemudian Ibu Rasiah, untuk sasaran kelasnya kelas berapa nih Bu? Kelas 7. Kelas 7B. Kelas 7B. Jam pertama. Jam pertama ya. Ya, jam pertama. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya itu aja Ibu. Nanti kegiatan pembelajaran Bu Rasiah ke depannya nanti itu akan saya lakukan observasi berdasarkan hasil dari kesepakatan Ibu juga.
bahwa kita akan melakukan observasi tersebut nanti di hari Kamis Bu ya. Ya, Hari Kamis insyaallah, nanti ya. insya Allah hari Kamis jam pertama saya akan ke kelas Ibu untuk melihat hasil bagaimana melihat proses Ibu ketika diobservasi. Nanti saya akan berdiri di belakang Ibu. Oke. Oke, terima kasih Bu ya atas informasinya dan sedianya untuk melakukan observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini sudah sampai saatnya saya untuk mengobservasi kegiatan Ibu Asia untuk mengajar di kelas 2. Apakah itu sudah siap? Oke, kita akan melihat bagaimana perkembangan sosial observasi beliau. Dan saya akan duduk di belakang Bu untuk mengobservasi Ibu melihat langkah-langkah pembelajaran Ibu. Oke, terima kasih.
Kemudian untuk minggu depan kita akan materi kita tentang masalah sujud sahwi. Nanti kita mulai belajar di rumah dan sujud sahwi. Adalah materi minggu depan. Tapi untuk minggu ini alhamdulillah kalian semangat dan sudah sebagian yang memahami tentang materi yang kita ada yang kita ajarkan. Jadi materi kita sudah habis. Jadi sekian untuk hari ini. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat penggerak, tibalah saatnya saya melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Rasya SAG. Juga saya didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Najmila Sari. Assalamualaikum Ibu, selamat datang di SMP Negeri 2 Sawang, tempat saya mengabdi sudah 1 tahun ini. Oke, selanjutnya dalam pasca observasi ini saya akan menyampaikan dulu tujuan-tujuan pembelajaran yang akan saya tanyakan Ibu kepada Ibu Rasya. Untuk ke depan ini saya ingin lagi bertanya kepada beliau, mungkin ada segala sesuatu yang ingin disampaikan beliau terkait penampilan beliau ketika terjadi melakukan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, sebelum kita melangkah ke pasca observasi, kemarin itu Ibu kan sudah melakukan observasi di kelas 7B Ibu ya. Jadi setelah Ibu lakukan observasi tersebut, di sini saya ingin menanyakan dulu sama Ibu, untuk mengajak Ibu kita saling ngobrol lah. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan terkait tentang hasil dari observasi kita minggu lalu. Boleh Bu ya? Alhamdulillah boleh. Oke, untuk selanjutnya kita langsung menanyakan kepada beliau. Saya akan menanyakan Ibu yang pertama sekali itu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan observasi waktu itu? Saya sebagai yang mengobservasi Ibu berdiri di belakang kelas, melihat Ibu melakukan pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah kami juga merasa puas, tapi ada juga dalam observasi itu mungkin ada deg-degan mungkin ya. Makanya di awal sedikit mungkin ada kakunya karena mungkin seseorang itu mengamati, tapi alhamdulillah di tahap berikutnya sudah agak begitu lancar lah. Karena mungkin baru pertama ini dalam observasi. Karena memang mungkin baru pertama di observasi, bukan sebenarnya tujuan dari observasi itu bagus sih, biar kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan atau kekuatan kita dalam mengefektifkan pembelajaran. Oke. Kira-kira bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses belajar mengajar Ibu yang Ibu lakukan kemarin di kelas? Ya, bagaimana Ibu? Ya sedikit ya, dalam proses pembelajaran kemarin itu mungkin ada beberapa siswa mungkin ada yang sudah memahami masalah yang kami bahas itu masalah sujud sahwi, sujud dan sujud tilawah. Mungkin dalam gambaran itu ada anak yang menanyakan bagaimana yang mana mungkin sujud sahwi, yang mana mungkin sujud tilawah dan sujud sahwi. Kebetulan pada hari itu mungkin ada sedikit yang mungkin yang terkendala, jadi tidak bisa kami paparkan mungkin di dinding karena mungkin kendalanya karena mati lampu. Jadi alhamdulillah walaupun demikian ada kami praktekkan di anak-anak itu, mungkin dia bagaimana cara anak itu ini apa sujud apa ini
apa yang kita ucapkan pada saat sujud syukur ataupun sujud tilawah dan sujud sahwi. Nah, begitulah proses dalam pembelajaran hari ini. Karena kemarin itu pun saya lihat Ibu juga kita menampakkan gambar ya sebagai media karena mengganti proyektor yang tidak hidup. Di situ Bu sudah nampak ya bahwa mereka juga sudah memahami dari yang Ibu berikan media sederhana seperti gambar. Oke, untuk selanjutnya itu Ibu, untuk proses pembelajaran kemarin, untuk model PBL-nya, Problem Basic Learning, saya lihat Ibu di situ sudah mulai menampakkan singkat dari Problem Basic yang sudah hampir sempurna. Jadi gimana menurut perasaan Ibu dengan kondisi kelas seperti yang sekarang, yang waktu Ibu lihat kemarin itu, kira-kira bagaimana menurut pandangan Ibu? Ya, alhamdulillah ya. Dari kemarin yang sudah kita lakukan demikian, setelah kami masuk kembali minggu kemarin, ya alhamdulillah anak-anak itu sudah lebih senang mungkin dengan pembelajaran tersebut. Dengan pembelajaran tersebut ya. Alhamdulillah, berarti itu bisa dikatakan bahwa Ibu sudah menerapkan Problem Basic Learning itu singkat-singkatnya, dan hal-hal pendukung di PBL tersebut saya rasa juga sudah hampir mendekati sempurna. Ya, oke, selanjutnya itu Ibu terkait hambatan dari proses belajar mengajar kemarin, ya kan? Apa yang terjadi? Kira-kira ada nggak hambatan yang Ibu rasakan? Ya, memang dalam kita membagi kelompok-kelompok anak itu memang ada sedikit kita sulit mengaturkan. Nanti ada kelompok ini, anak-anak kan banyak yang bertingkah. Jadi walaupun demikian kita berusaha untuk dalam memberi materi kita itu ataupun mengelompokkan anak itu dengan secara hati-hati lah. Jadi nanti kita bagi, kalau anak ini yang pandai dia harus tidak mungkin yang satu kelompok, kita bagi nanti dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi itu merupakan suatu hambatan bagi buat itu. Kira-kira mengapa hambatan tersebut bisa terjadi? Ya, karena mungkin yang pertama mungkin perlengkapan alat lah yang belum begitu ada di sini ya. Dan rasa malu anak itu untuk bergaul langsung itu, untuk aktif itu kan pilih-pilih orang muda ya, karena kita bisa lihat bawaan anak itu di Problem Basic Learning kemarin saya lihat Ibu memang sudah menampakkan itu sehingga mereka lebih leluasa kan mengurangi rasa. Oke, terkait selanjutnya itu Bu, terkait hambatan yang terjadi kemarin, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan atau solusi yang bisa Ibu kedepankan nanti untuk mengurangi hal yang sedemikian? Ya, kalau dalam hambatan itu mudah-mudahan yang ke depan ini adalah untuk dibantu alat-alatnya biar lengkap misalnya nanti kan. Ya. Jadi dalam proses pembelajaran ini lebih mudah kita melakukan pembelajaran. Pembelajaran kita pakai. Kira-kira kapan Ibu melakukan aksi lagi untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang seperti Ibu sampaikan tadi? Kapan Ibu akan mulai berbenah kira-kira? Insya Allah minggu depan ini kita akan masuk lagi nanti. Mudah-mudahan kita perbaiki mana yang mungkin yang kekurangan. Kekurangan ya. Nanti kita akan perbaiki insya Allah. Terakhir Ibu, kira-kira rencana Ibu ke depan itu apakah bisa lebih mengajak siswa ini untuk terlibat aktif semua itu? Bagaimana pendapat Ibu? Bisa Ibu gerakkan mereka supaya proses belajar mengajar ini mencapai arah dan tujuan seperti yang kita harapkan dan pemerintah harapkan? Kira-kira bagaimana? Insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana cara nanti dalam proses pembelajaran lebih aktif lagi siswanya. Oke, terima kasih. Baik, saya rasa cukup pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk saya coaching dalam menuntaskan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu untuk melengkapi aksi nyata 2.3. Saya berharap kegiatan observasi dari pra observasi dan pasca observasi ini supaya mendapatkan sama-sama kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik ke depannya, dan kita bisa mengambil
manfaat yang bisa kita petik dari pengalaman kita dan kegiatan kita sekarang ini. Oke sahabat penggerak, itulah sedikitnya saya melakukan pasca observasi dengan Ibu Rasiah. Semoga segala kegiatan kami ini bermanfaat untuk dunia pendidikan SMP Negeri 2 Sawang ini khususnya dan Indonesia ini pada umumnya. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Ibu Nazmi sebagai pengajar praktik dari kami. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Dulunya saya ucapkan banyak terima kasih Ibu atas Ya. partisipasinya. Oke, untuk Kak Izi tadi kan untuk proses sudah berjalan lancar lah ya. Terus udah ada menggali potensi dari ibunya bisa bicara dengan enak, dengan luas, semua udah disampaikan ibu. Terus prosesnya juga kreatif. Alhamdulillah Bu, udah prosesnya udah bisa. Mungkin sekian dari saya. Mungkin terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nazmi sebagai pengajar praktik dari kami. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang kami lakukan untuk menuntaskan kegiatan saya di aksi nyata 2-3 modul untuk coaching supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, terutama Ibu Rasiah dan Ibu Nazmi untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih Bu ya semuanya. Sekian sahabat penggerak dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.